Pengalaman sudah dimulai dan kita awali dari kota Bandung. Pengalaman ini menjadi hal yang sangat berarti buatku karena ini menjadi titik awal di mana aku bisa belajar banyak dari banyak sekali orang, dari anak kecil sampai orang dewasa, dari spektrum A sampai Z, dan aku ingin membaginya sama teman-teman. Kota Bandung menjadi titik awal yang sangat menarik karena di situ tumbuhlah berbagai cerita-cerita yang sampai saat ini pun kita idolakan. Dan kota Bandung ini saya awali tanggal 28 November dan hari pertama pun jadi hari yang sangat menarik. Dari Jakarta aku berangkat pakai kereta panoramik Argo Parahyangan. Atasnya itu semua jendela, kanan kiri jendela, jadi kita benar-benar bisa menikmati bagaimana keindahan perjalanan dari Jakarta sampai Bandung. Dan saranku sih jangan tidur ya, karena sayang kalau misalkan kita tidur, karena sepanjang perjalanan itu kita bisa melihat pegunungan, bukit, sawah. Bahkan di satu titik tertentu itu keretanya berhenti, dan di sisi kanan ada anak kecil yang baru selesai pulang sekolah. Itu pada dada-dada, terus menyapa para penumpang dari kereta panoramik tersebut. Intinya itu perjalanan yang sangat menyenangkan. Pengalaman yang luar biasa indah sih buat aku. Jadi apalagi kereta panoramik ini nggak cuma dari Jakarta Bandung, bahkan ada yang kalau long tripnya lagi, itu patut dicoba sih sama teman-teman. Dan perjalanan itulah yang buat kita bahagia. Kadang-kadang bukan dari satu titik ke titik tertentu, titik A atau titik B yang buat kita bahagia, tapi adalah di antaranya yang seringkali buat kita bahagia. Salah satunya lewat kereta panoramik ini. Sampainya di Bandung, kita turun dari stasiun, karena waktu jam makan siang persis, kita langsung ke suatu tempat makan yang luar biasa hits sekali ya di Bandung, namanya Fuller Smoketown. Di situ ketemu juga sama teman-teman dari owner Fuller Smoketown. Kita dihidangkan dengan olahan daging, kayak ada ribs, brisket, pastrami, olah-olahan itu, dan tempatnya tuh keren banget. Tempatnya asik banget, gaul banget, anak muda, dan kreatif gitu loh. Karena itu menjadi go to place buat anak-anak muda nongkrong di situ sih. Dan makanannya luar biasa. Bahkan aku juga sampai ditunjukin beberapa proses pembuatannya, dari smokingnya itu sendiri, dan dari quality-nya itu juga luar biasa. Dan aku ambil banyak banget stok foto di situ, pakai Polaroid lagi, dari mulai estetik view-nya, terus juga ada beberapa ornamen-ornamen yang menurutku jarang kita temuin di tempat lain. Dan itu merupakan satu bentuk kreasi dari teman-teman anak muda di Bandung. Oke, siap. Makasih ya. Makasih ya semuanya, pamit dulu. Akhirnya kita harus lompat ke acara selanjutnya. Itu adalah talk show anak muda terkait bagaimana kita bisa memiliki bisnis mindset. Di situ aku didampingi sama beberapa pelaku industri yang kreatif-kreatif sekali. Melihat dari bagaimana teman-teman berkreasi, menuangkan ide bisnisnya menjadi hal yang bermanfaat, adalah bagaimana kita bisa berbeda dan kita bisa berani. Karena berbeda dan berani ini menjadi dua model awal yang paling penting saat kita memulai dunia usaha. Dan harapannya teman-teman yang kemarin mendengarkan di sana juga akhirnya sepaham dengan kita juga. Lalu akhirnya setelah dari Creative Talk, aku harus lompat lagi suatu kafe di mana kita bicara soal pendidikan. Di situ ngobrol sama teman-teman dari Yayasan Sekolah Pasundan. Teman-teman di sana ternyata banyak cerita-cerita menarik dan ada keresahan tersendiri terkait bagaimana mereka mau masuk ke perguruan tinggi. Ada yang bilang, Mas Alam, aku tuh pengen kuliah jurusan X, tapi tuh orang tua aku pengennya Z. Misalnya kita diskusi, ngobrol-ngobrol gitu, ternyata intinya satu, komunikasi. Berani coba, berani beda. Jadi banyak banget keahlian-keahlian yang bisa teman-teman sambil aplikasikan buat itu cari pemasukan untuk bantu kuliah teman-teman. Dan sharing terkait pendidikan itu menjadi event terakhir atau kegiatan terakhir di hari pertama. Hari pertamanya sangat luar biasa karena bisa berbagi dan saling berbagi satu sama lain, mendapatkan ilmu banyak dan juga bisa memberikan ilmu banyak kepada teman-teman semua. Itulah indahnya
kita berbagi ilmu dan berbagi informasi satu sama lain. Jangan tinggal. Hari kedua, tidak kalah menarik. Yang pertama ada satu tempat lagi di Bandung yang lagi ramai sekali di sosial media. Namanya Roti Macan. Meskipun kesana aku nggak nemu macannya di mana, tapi rotinya enak sih. Sarapan di situ dan kita disuguhi satu roti yang emang enak. Enak dan cukup lah untuk sarapan. Dan ngobrol-ngobrol juga sama beberapa orang di situ. Ada teman-teman dari Karang Taruna, ada dari teman-teman anak muda, dari industri kreatif juga. Terus saling sharing, kayak, Mas, tempat-tempat kayak gini ini malah yang jadi tempat kumpul anak muda. Kayaknya akan menarik sekali kalau misalkan kita punya tempat berkumpul bersama, di mana itu kita bisa berekspresi, bisa melakukan hobi kita, dan kita bisa belajar, bahkan kita bisa mencari fasilitas yang bisa mensupport kita, entah itu soal bisnis, soal komunitas, soal hobi, dan lain-lain. Karena pengalaman itu bisa kita tambah tanpa kita harus secara langsung mengalami hal itu. Tapi dengan berbicara, dengan ngobrol, berdiskusi, itu juga kita bisa langsung kok menyerap pengalaman dari teman-teman yang lain. Dan itu yang aku dapat dari Roti Macan. Dari makan roti, kita bisa memunculkan obrolan seperti itu. Setelah kenyang dari Roti Macan, kita ke suatu tempat namanya Sugar Souvenir. Di Sugar Souvenir ini, itu mereka membuat berbagai macam kreasi. Yang saya highlight adalah salah satunya itu tote bag-nya bisa yang foldable, dan itu dari limbah plastik. Itu dari limbah plastik yang dikelola, yang diolah menjadi suatu produk yang sangat menarik, dan ternyata itu suatu rintisan usaha yang mendapatkan banyak sekali acknowledgement dari organisasi, yayasan, bahkan pemerintah. Jadi beberapa kali mendapatkan achievement. Yang menarik dari Sugar Souvenir ini adalah nilai sociopreneur yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya berbicara soal environmental tadi, tapi juga sosialnya. Karena mereka mampu menyerap banyak sekali tenaga kerja, entah itu dari latar belakang apapun. Mereka membuat suatu hasil karya yang itu mengupscale-kan yang tadinya sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pokoknya bermacam-macam warna-warni. Kayak Indonesia ya, Tuh. bermacam-macam warna. Itu Sugar Souvenir itu seperti namanya, sugar itu adalah gula manis. Jadi sugar itu ingin memberikan merchandise souvenir yang manis bagi para penerimanya. Karena di balik manis produknya itu ada banyak orang yang terlibat, jadi kita pemberdayaan masyarakat, dan juga tidak hanya masyarakat, tapi kita juga memelihara lingkungan dengan recycle dari limbah kantong kresek. Alhamdulillah pasar Sugar Souvenir kita sudah menjangkau seluruh Indonesia, dan juga tidak hanya di Indonesia, ya Malaysia, Singapura, Brunei, paling jauh mungkin di Amerika Serikat. Mulailah dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil dulu sebelum melangkah ke yang besar. Dalam menciptakan suatu bisnis, itu kita juga harus memiliki mindset atau orientasi membantu lebih banyak orang. Karena dalam mendirikan suatu usaha atau kita berkegiatan, beraktivitas, itu kita tidak pernah sendiri. Dan itu ada di Sugar Souvenir. Setelah dari Sugar Souvenir, kita geser ke
Braga. Dan kita ke Lima Rasa. Kita kedatangan beberapa seniman-seniman senior dan kita ditujukan kalau melukis itu adalah ekspresi. Dan situ aku juga diberikan kehormatan untuk mendapatkan beberapa hasil karya dari para seniman-seniman senior yang luar biasa. Dan itu menjadi suatu pengalaman luar biasa. Dan setelah dari Lima Rasa itu, kita bergeser lagi. Dan di sini bersama teman-teman dari HIPMI PT, kita berbicara soal sociopreneurship. Dan di situ ada juga seorang pegiat usaha ternak ayam. Itu juga menceritakan hal yang sama, bagaimana sociopreneur itu bisa menjadi intisari yang sangat kuat, yang memberikan value tambahan kepada suatu aspek bisnis. Malamnya, seperti biasa kita kelaparan. Akhirnya kita nunjuk satu karena namanya menarik. Stik mantan. Lupa nama ingat rasa. Ketemu satu anak kecil, namanya Raja. Dia penyanyi. Dia nyanyi suaranya bagus banget. Dan aku berikan salah satu Polaroid. Jadi Raja, kalau kamu lihat ini, ingat-ingat apa yang waktu kita omongin ya. Itu menjadi penutup di hari kedua. Hari kedua yang penuh cerita, penuh wawasan, kita bicara soal bagaimana saling membantu satu sama lain, dan juga bagaimana kita bisa menginvolve lebih banyak orang untuk kebaikan bersama. Hari ketiga, diawali dengan Power Rangers. Ketemu sama idola, seleraku banget. Mereka para bocil-bocil spesial ini jadi hiburan khusus buat aku. Aku selalu pantengin kontennya dan akhirnya kesampaian buat bisa berkegiatan bareng sama mereka. Aku di situ diberikan baju bocil spesial. Ranger merah mah lebih kuat. Yo, Power Ranger lebih kuat lah, jadi raja terakhir. Nah, malah nangis. Kamu udah kamu. Dan sampai sekarang itu kaosnya masih aku pakai buat tidur. Pengalaman luar biasa. Lagi-lagi ya, IJPs ya. Aku pengen. Terus yang kedua, kita ke Pala Nusantara. Itu keren banget, mereka udah show di berbagai tempat juga karya-karya mereka, salah satunya ini. Apa yang bikin kayak semacam bioceramik gitu kali ya. Dan juga dari limbah kayu segala macam, jadi value-nya itu dapat banget. Jam yang bisa dibandingkan, wah ini Indonesia punya. Dan Pala Nusantara memiliki mimpi itu, dan itu mimpi yang sangat luar biasa. Patut teman-teman buat cek Pala Nusantara. Dan setelah dari Pala Nusantara, kita diajak ke Raw Type. Kang Deki ini idolaku. Aku beli beberapa jaket di situ, dan mereka bisa custom. Setelah dari Raw Type, aku ketemu Kang Yudo dari Exodus. Kebetulan aku pakai di sini juga. Mereka emang more like leather boots, tapi ada sisi etniknya di situ. Malamnya kita ke Saung Ujo. Di Saung Ujo ada acara yang luar biasa juga. Mereka berusaha mempopulerkan dan modernisasi kultur budaya melalui angklung. Angklungnya itu bisa main jazz fusion, progresif. Wah itu keren banget. Keren banget. Budaya itu peradaban. Dan peradaban itu kan pasti berkembang. Sekarang, masa depan, dan seterusnya. Dan Saung Ujo itu kemarin menurutku berhasil banget di situ.
Kalau sudah cukup lengkapi sempurnanya. Boleh nyalain flashnya. Ku bersamamu. Aku disuruh nyanyi di situ dan pecah banget, audiensnya banyak, terus orang-orangnya sangat hangat, very welcome, dan juga it was such a fun, enjoy experience. Bagaimana peran pemuda Indonesia untuk ikut serta dalam memajukan kebudayaan Indonesia? Iya, jadi kalau peran anak muda sendiri, khususnya untuk kebudayaan ya, itu tuh sangat penting. Karena punya dua perspektif. Anak muda itu punya histori, bisa belajar histori dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya, tapi juga punya perspektif peradaban ke depannya. Jadi bisa mengcapture, menangkap kedua perspektif itu menjadi satu solusi yang konkret untuk terkait kebudayaan. Ternyata anak muda ini nggak apatis kok sama budaya, dan itu yang saya salut, dan yang pasti story di situ. Di balik karya-karyanya, story di balik ide-idenya, itu yang buat Bandung istimewa. Jadi teman-teman Bandung, ini apresiasi untuk kalian semua. Teruslah berkarya, karena inspirasi itu ternyata ada di mana-mana. Oleh karena itu, ayo kita terus berkembang bersama. Bandung itu kreatif.